Baiklah, saya akan melakukan tahapan pengolahan data persamaan singkatan. Yang pertama itu kita akan mengklik create and new file x.file dan kita masukkan start date-nya tahun 1990 dan end date-nya tahun 2020. Selanjutnya kita akan masukkan data dan ganti menu dengan data group. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data persamaan Y1. Kita pindahkan C-nya dan Y-nya ditambahkan dengan log karena Y3 dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk persen. Dan metodenya kita ganti dengan toState list square. Selanjutnya kita masukkan instrumen listnya, yaitu X1 sampai dengan X9. Baiklah, ini hasil pengolahan persamaan Y1, yang mana angka konstanta 8,64, artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64. Pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi sama dengan 0. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi atau Y2. Variabel pertumbuhan ekonomi atau Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran Y1 karena nilai probabilitasnya besar dari 0,5. Selanjutnya, variabel Y3. Variabel Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi pembayaran karena nilai probabilitasnya kecil dari 0,5. Selanjutnya, variabel harga minyak yaitu X1 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probability-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probability-nya besar dari 0,5. Selanjutnya, persamaan pengeluaran pemerintah atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability-nya besar dari 0,5. Selanjutnya, variabel aset luar negeri berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability-nya kecil dari 0,05. Dan kemudian variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya, nilai R-square persamaan ini berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena probability-nya saya ulangi, nilai R-square persamaan ini sebesar 0,64
46.545, artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, dan X5 dan X6 terhadap Y1 sebesar 64,6545%. Sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,00241 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk ke tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dapat dilihat di sini nilai probability-nya yaitu 0,4380815 besar dari 0,05. Maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke tahapan uji heterokedastisitas. Dapat dilihat di sini nilai probabilitas R-square-nya yaitu 0,7324 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke tahapan uji autokorelasi. Di sini nilai probabilitas R-square-nya yaitu sebesar 0,0688 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan uji multikolonialitas. Dari hasil ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolonialitas antar variabel eksogen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan Y2. Caranya sama seperti tadi, kita pindahkan C-nya dan masukkan log di Y3. Dan metodenya kita ganti. Selanjutnya masukkan instrumen list yaitu X1 sampai dengan X9.
Nah, ini hasil dari pengolahan data persamaan Y2. Dapat kita lihat di sini angka konstanta min 79,22547, artinya yaitu pertumbuhan ekonomi adalah sebesar min 79,22547. Pada saat investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya, variabel neraca transaksi yaitu Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya 0,1768 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,5. Kemudian variabel investasi langsung atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya variabel X4 atau variabel pengeluaran pemerintah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Kemudian variabel X5 yaitu aset luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel inflasi atau X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya variabel jumlah uang beredar atau X7 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Dan selanjutnya nilai R-square persamaan ini sebesar min 2,070488, maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Kemudian hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,724389 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,724386 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode tahun 1990 sampai dengan 1920. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Dapat dilihat di sini nilai probability-nya yaitu 0,580632 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan masuk ke uji heterokedastisitas. Dapat dilihat di sini nilai probabilitas R square-nya itu 0,01
0,193 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk tahap uji multikolonialitas. Hasil dari pengolahan data ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolonialitas antar variabel eksogen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data persamaan Y3. Ini hasil dari pengolahan data persamaan Y3. Angka konstanta 17,22, yaitu artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 17,22 pada saat pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Kemudian variabel neraca transaksi berjalan yaitu Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi yaitu Y2. Coba dilihat di sini, Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena probability-nya besar dari 0,05. Dan X4-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Dan kemudian X6 juga tidak berpengaruh signifikan karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Dan X8 atau variabel ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena probability-nya besar tidak berpengaruh karena probability-nya variabel ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probability-nya besar kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk, kemudian nilai ekspornya yaitu 0,080164, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 terhadap Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Kemudian hasil uji simultan atau uji IF terlihat nilai signifikan 0,00001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,0001 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Kemudian kita masuk ke tahapan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Nilai probability-nya yaitu 0,581662 besar dari 0,05.
maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, tahapan uji heterokedastisitas. Nilai probability R-score-nya yaitu 0,0696, besar dari 0,05, maka persamaan ini tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi nilai probability R-score-nya yaitu 0,0010 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Dan yang terakhir yaitu uji multikolonialitas. Hasil dari uji multikolonialitas ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolonialitas antar variabel eksogen. Sekian interpretasi hasil pengolahan data persamaan simultan.